Pertempuran Biak, salah satu pertempuran terbesar yang terlupakan di Perang Pasifik. Pertempuran Biak yang berlangsung antara Angkatan Darat Amerika Serikat dan Tentara Kekaisaran Jepang dari 27 Mei hingga 17 Agustus 1944 merupakan salah satu pertempuran Perang Pasifik yang sering kali terabaikan dalam catatan sejarah dunia. Meskipun kurang dikenal dibandingkan Iwo Jima, Okinawa, atau Guadalcanal, pertempuran ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya sekutu merebut kembali Pulau Nugini dan membuka jalan menuju pembebasan Filipina. Pulau Biak yang terletak di bagian barat Pulau Nugini dan berada di sebelah barat laut basis utama sekutu di Hollandia, kini Jayapura, menjadi target strategis berikutnya dalam kampanye Jenderal Douglas MacArthur untuk kembali ke Filipina. Penguasaan Biak akan memberikan sekutu akses ke lapangan udara yang sangat penting untuk mendukung operasi udara dan laut di Pasifik Barat Daya. Tujuan utama pasukan sekutu adalah merebut 3 lapangan udara yang dikuasai Jepang, yaitu Mokmer, Borokoe, dan Sorido. Ketiga lapangan udara tersebut berada relatif berdekatan di wilayah pesisir utara dan timur Pulau Biak. Pada awal perencanaan operasi, intelijen sekutu memperkirakan bahwa misi ini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 1 minggu. Mereka memperkirakan jumlah pasukan Jepang yang bertahan di pulau itu tidak lebih dari 4.400 orang, namun kenyataannya jauh berbeda. Jepang memiliki sekitar 11.000 personel, lebih dari 2 kali lipat jumlah yang diperkirakan sekutu. Sebagian besar pasukan tempur Jepang berasal dari Resimen Infanteri ke-222, satuan berpengalaman yang sebelumnya telah bertempur di Tiongkok. Sejak diduduki Jepang pada awal tahun 1942, Pulau Biak telah diperkuat menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh untuk menghadapi kemungkinan serangan sekutu. Menjelang invasi, komandan pasukan Jepang di Biak, Kolonel Kuzume Naoyuki, menerapkan strategi yang berbeda dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Jika biasanya Jepang berusaha menghentikan musuh di pantai saat pendaratan, kali ini mereka memilih membiarkan pasukan Amerika mendarat tanpa perlawanan besar. Sebaliknya, pasukan Jepang diperintahkan membangun jaringan pertahanan di daerah pegunungan dan perbukitan yang mengelilingi lapangan udara. Gua-gua alami diperluas dan diperkuat menjadi benteng bawah tanah yang dipenuhi senapan mesin, artileri, mortir, serta persediaan makanan, air, dan amunisi yang cukup untuk bertahan selama berbulan-bulan. Strategi ini menciptakan apa yang dikenal sebagai kill zone atau zona pembunuhan di pedalaman, sebuah taktik yang kemudian menjadi ciri khas pertahanan Jepang dalam berbagai pertempuran besar berikutnya di Pasifik. Pada 27 Mei 1944, invasi sekutu dimulai. Divisi Infanteri ke-41 Angkatan Darat Amerika Serikat mendarat di wilayah Bosnek, dipimpin oleh Resimen Infanteri ke-162 dan kemudian diikuti oleh satuan-satuan lainnya. Pasukan Australia turut mendukung operasi ini, terutama dalam bidang artileri dan logistik. Hingga malam hari, sekitar 12.000 tentara Amerika, didukung 12 tank Sherman, 29 meriam lapangan, dan lebih dari 500 kendaraan militer, telah berhasil mendarat di Pulau Biak. Kontak pertama dengan pasukan Jepang terjadi ketika sejumlah tank ringan Type 95 Hago melakukan serangan terhadap pantai pendaratan. Namun serangan tersebut dengan cepat dihancurkan oleh tank Sherman Amerika. Setelah itu, pasukan Amerika mulai bergerak ke pedalaman dengan keyakinan bahwa perlawanan Jepang tidak akan terlalu kuat. Akan tetapi, ketika mereka hanya berjarak sekitar 200 meter dari sasaran pertama, tembakan senapan mesin, mortir, dan artileri, Jepang tiba-tiba menghujani mereka dari lereng bukit dan posisi tersembunyi. Serangan mendadak tersebut menghentikan laju pasukan Amerika dan menyebabkan banyak korban. Baru setelah malam tiba, kendaraan amfibi dapat digunakan untuk mengevakuasi pasukan yang terjebak kembali ke garis pertahanan utama. Pada akhir Mei dan awal Juni 1944, pasukan Amerika menerima bala bantuan tambahan, termasuk Resimen Infanteri ke-163 dan Resimen Infanteri ke-186. Dengan kekuatan yang lebih besar, mereka melancarkan serangan baru ke arah lapangan udara dan posisi pertahanan Jepang. Pertempuran berlangsung sengit di berbagai lokasi, termasuk Ibdi Pocket,
sebuah kantong pertahanan Jepang yang sangat kuat. Pasukan Amerika harus bertempur dari bukit ke bukit, menghadapi tembakan yang terus-menerus dari jaringan gua dan bunker yang tersembunyi. Pada 7 Juni 1944, Amerika berhasil merebut lapangan udara Mockmer. Namun kemenangan tersebut belum sepenuhnya menentukan karena pasukan Jepang masih menguasai perbukitan di sekitarnya. Dari posisi tinggi tersebut, mereka terus menembaki lapangan udara dengan senapan mesin, mortir, dan artileri, sehingga Amerika belum dapat menggunakannya secara efektif. Selama beberapa hari berikutnya, kemajuan pasukan Amerika berjalan lambat. Mereka menghadapi pertahanan Jepang yang sangat terorganisasi, terutama di kawasan yang dikenal sebagai West Caves atau Gua Barat. Kompleks gua ini menjadi salah satu benteng pertahanan terkuat Jepang di Biak. Pada pertengahan Juni, Komando Amerika mengganti pimpinan operasi dan menunjuk Jenderal Robert L. Eichelberger untuk mengambil alih komando. Setelah menilai situasi di lapangan, Eichelberger memutuskan untuk melanjutkan strategi yang berfokus pada penghancuran posisi Jepang di perbukitan sekitar Mockmer. Serangan besar-besaran dilancarkan pada 19 Juni 1944. Dua resimen infanteri Amerika mengepung kawasan West Caves dari berbagai arah. Pertempuran yang terjadi sangat brutal. Untuk mengatasi pertahanan Jepang yang bersembunyi di dalam gua, pasukan Amerika menggunakan berbagai metode, termasuk menuangkan bahan bakar ke dalam gua dan membakarnya. Bahan peledak berkekuatan besar juga digunakan untuk menutup pintu masuk gua dan menghancurkan posisi pertahanan Jepang. Pada malam 21 Juni, para prajurit Jepang yang masih bertahan melancarkan beberapa serangan putus asa untuk menerobos kepungan. Namun seluruh serangan tersebut berhasil dipatahkan. Pada 27 Juni 1944, kawasan West Caves secara resmi dinyatakan bebas dari pasukan Jepang. Dengan jatuhnya West Caves, hambatan terbesar yang menghalangi penggunaan lapangan udara Mockmer akhirnya berhasil disingkirkan. Tidak lama kemudian, pesawat tempur P-40 Warhawk Amerika mulai beroperasi dari Biak untuk mendukung operasi sekutu di wilayah Pasifik. Setelah itu, perhatian Amerika beralih pada pembersihan kantong-kantong pertahanan Jepang yang tersisa, termasuk East Caves dan wilayah Ibdi Pocket. Pada Juli 1944, sebagian besar pasukan Jepang yang masih hidup mundur ke hutan-hutan dan pegunungan di pedalaman pulau. Meskipun Komando Angkatan Darat Wilayah Kedua Jepang memerintahkan mereka untuk melanjutkan perang gerilya, kerugian besar yang telah diderita serta patroli intensif Amerika membuat perintah tersebut sulit dilaksanakan. Pasukan Amerika terus melakukan patroli, serangan artileri, dan operasi penyisiran untuk menghilangkan sisa-sisa perlawanan. Pada 22 Juli 1944, Komandan Resimen Infanteri ke-163 melaporkan bahwa tidak lagi terdapat perlawanan Jepang yang terorganisasi di Pulau Biak. Namun operasi pembersihan tetap dilanjutkan selama beberapa minggu berikutnya. Akhirnya pada 17 Agustus 1944, pertempuran Biak secara resmi dinyatakan berakhir. Pasukan Jepang yang tersisa tercerai-berai ke pedalaman pulau dan lebih berfokus pada upaya bertahan hidup. Banyak dari mereka kemudian meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan kekurangan perbekalan. Kerugian yang dialami kedua belah pihak sangat besar. Amerika Serikat kehilangan 438 prajurit tewas dan 2.361 terluka, ditambah korban dari Angkatan Laut sebanyak 20, 2 tewas, 14 hilang, dan 68 terluka. Selain itu, lebih dari 7.234 personel menjadi korban non-tempur, terutama akibat penyakit scrap typhus. Di pihak Jepang, sekitar 4.700 prajurit tewas, sementara hanya sekitar 200 orang yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Meskipun menghadapi perlawanan yang jauh lebih kuat dari perkiraan, kemenangan di Biak menjadi keberhasilan strategis yang sangat penting bagi sekutu. Penguasaan lapangan udara di Biak memperkuat operasi militer sekutu di Pasifik Barat Daya dan mempercepat langkah menuju pembebasan Filipina. Pertempuran ini juga menjadi salah satu contoh awal penggunaan sistem pertahanan gua secara besar-besaran oleh Jepang, sebuah taktik yang kemudian kembali digunakan dalam pertempuran-pertempuran besar seperti Peleliu, Iwo Jima, dan Okinawa, warisan pertempuran yang masih tersisa hingga kini.
Namun kisah pertempuran Biak tidak benar-benar berakhir pada tahun 1944. Lebih dari 80 tahun setelah pertempuran tersebut, jejak perang masih dapat ditemukan di berbagai wilayah Pulau Biak. Bunker, gua pertahanan, kendaraan militer, amunisi, peluru artileri, granat, mortir, dan bom yang belum meledak masih sesekali ditemukan oleh masyarakat. Beberapa temuan terjadi ketika warga membuka lahan pertanian, membangun rumah, menggali fondasi bangunan, membuat sumur, maupun akibat abrasi pantai dan erosi yang mengungkap benda-benda yang selama puluhan tahun terkubur di dalam tanah. Meskipun telah lama berada di bawah permukaan, banyak di antara benda tersebut masih memiliki potensi berbahaya. Karena itu, masyarakat perlu tetap waspada. Apabila menemukan benda yang diduga merupakan bom, granat, mortir, peluru artileri, atau amunisi peninggalan Perang Dunia Kedua, jangan menyentuh, memindahkan, membongkar, atau mencoba membersihkannya. Tindakan tersebut dapat memicu ledakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain di sekitar lokasi. Segera laporkan temuan tersebut kepada aparat keamanan setempat, TNI, Polri, atau unit penjinak bom, Jibom Brimob, agar dapat ditangani secara aman oleh personel yang memiliki keahlian dan peralatan khusus. Saat ini Pulau Biak bukan hanya dikenal sebagai salah satu medan pertempuran penting dalam Perang Dunia Kedua, tetapi juga sebagai tempat yang menyimpan warisan sejarah yang berharga bagi dunia. Berbagai situs seperti Gua Binsari, bekas lapangan udara perang, monumen, dan peninggalan militer lainnya menjadi pengingat akan peristiwa besar yang pernah terjadi di pulau ini. Pertempuran Biak mungkin telah berakhir lebih dari 8 dekade yang lalu, tetapi warisannya masih hidup hingga hari ini. Dengan memahami sejarah, menghormati para korban perang, dan tetap mengutamakan keselamatan, generasi masa kini dapat memastikan bahwa pelajaran dari masa lalu tetap dikenang tanpa menimbulkan bahaya bagi masa depan.